Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua anak-anak yang saat ini masih tetap semangat untuk belajar meskipun dari rumah. Pada materi kedua ini kita akan belajar mengenai struktur teks berita. Bersama saya, Ibu Diani Kasari dari SMP Negeri 54 Palembang. Kita lanjutkan pada kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu 3.2. Isinya adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Yang ke-4.2, menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah proses pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menentukan struktur teks berita. Sekarang kita lihat dulu struktur teks berita. Struktur teks berita itu dibagi menjadi dua. Satu bagian yang memuat informasi penting. Informasi penting ini yang di dalamnya terdapat 5W1H atau adik Simba, atau kita sebut kemarin unsur-unsur berita. Kita sudah pelajari kemarin unsur-unsur berita. Nah, kemudian informasi tidak penting. Ya, jadi hanya ada dua bagian, yaitu informasi penting dan informasi tidak penting. Bagaimana pembagiannya kita lihat. Ini kita lihat struktur teks berita. Itu terdiri dari judul berita. Judul berita ini sebenarnya terdiri dari kepala berita atau lead kita sebut, kemudian tubuh berita, yang ketiga ekor. Ya. Nah, di kepala berita inilah berisi adik Simba ini apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di antara kepala berita dan tubuh memuat 6 hal ini. Sementara yang ini hanya bagian penjelas atau yang tidak penting. Makanya kita sebut dengan piramida terbalik. Kenapa hal ini terjadi di surat kabar? Yang pertama, kalau saat ini sudah banyak yang menggunakan media sosial, waktu itu ketika surat kabar pertama kali terbit, itu sangat mempertimbangkan faktor ekonomis. Ya. Jadi ketika ada iklan, maka bagian bawah itu harus dipotong. Oleh karena itu bagian yang penting itu harus ada di atas. Sehingga ketika tiba-tiba ada iklan, ini memotongnya itu tidak akan mengurangi informasi yang berada di atas. Oleh karena itu dalam struktur teks berita, judul berita itu harus berada di antara dua ini, di kepala berita dan di tubuh berita, bukan di ekor. Ya. Kemudian yang kedua, orang membaca koran itu hanya sebentar. Orang malas biasanya untuk berlama-lama. Sehingga cukup dengan membaca 2 paragraf, dia bisa memahami berita itu. Terlebih lagi di Indonesia, seperti kita ketahui, orang Indonesia itu senang sekali hanya dengan membaca judul langsung menyimpulkan. Nah, oleh karena itulah, jadi struktur berita menggunakan piramida terbalik. Sekarang kita lihat ada contoh teks berita. Ya, ini contoh teks berita. Hilal sudah di atas 2 derajat. Idul Adha jatuh pada 31 Juli 2020. Lantaran hilal sudah di atas 2 derajat, tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah diperkirakan jatuh Rabu besok 22 Juli 2020. Sehingga Hari Raya Idul Adha tahun ini jatuh pada 31 Juli 2020. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumsel Al-Fajri Zabidi. Dijelaskan Al-Fajri, berdasarkan perhitungan atau hisab, hilal sudah ada pada ketinggian 8 derajat 6 menit 21 detik di atas ufuk mar'i, sehingga ada kemungkinan dapat diru'yat. Namun, di kota Palembang tidak diru'yat karena pengaruh cuaca. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemantauan hilal dan ru'yatul hilal penetapan awal bulan Zulhijjah 1441 Hijriah. Kegiatan Ru'yatul Hilal dipimpin Al-Fajri Zabidi di Rafa Tower, UIN Raden Patah Palembang,
Selasa 21 bulan 7. Al-Fajri menuturkan, tepat pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, saat terbenamnya matahari di Palembang, pihaknya melakukan Ru'yatul Hilal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah guna mendukung penetapan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah. Hasil Ru'yatul Hilal ini disampaikan langsung kepada Kemenak untuk menjadi bahan sidang isbat di Jakarta. Fajri menambahkan, tahun ini pelaksanaan Ru'yatul Hilal memang agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sesuai arahan Menteri Agama, kegiatan Ru'yatul Hilal tetap dilakukan meski dalam suasana pandemi COVID-19. Namun, protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 harus diperhatikan dan dipedomani. Seluruh kanwil Kemenak se-Indonesia diinstruksikan tetap melaksanakan Ru'yatul Hilal sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan sidang isbat yang nantinya dilakukan Kementerian Agama. Namun, teknisnya agak berbeda. Sumber dari sume.co dengan perubahan. Nah, ini ada sebuah berita. Di mana kepala beritanya, yang mana tubuh berita, yang mana ekornya akan kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini struktur teks beritanya. Kita lihat, ini warnanya berbeda. Kita lihat pada paragraf 1 dan kedua, serta ketiga, inilah yang disebut dengan informasi penting. Sekarang kita lihat, ini berita tentang apa? Ini berita tentang penetapan Idul Adha yang jatuh pada 31 Juli 2020. Ya, ini berita tentang apa? Siapa yang ngomong ini? Siapa yang bicara ini? Yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumsel Al-Fajri Zabidi. Ya. Kemudian di mana? Di mana pemantauan hilal ini berlangsung? Ya, di Tower UIN Raden Fatah Palembang. Kapan? Selasa 21 Juli 2020. Mengapa dilaksanakan? Mengapa Zabidi mengatakan Idul Adha jatuh pada tanggal 31 Juli? Karena ini, hilal sudah di atas 2 derajat. Ya, bagaimana prosesnya? Ini yang berada di warna ungu. Jadi kalau kita lihat pada paragraf 1 dan kedua, itu kita sebut dengan kepala berita. Pada paragraf 3, kita sebut dengan badan berita. Sementara paragraf 4 dan 5 itu disebut dengan ekor. Ya. Nah, untuk ekor ini seandainya kita potong seperti ini, dia tidak akan mengurangi esensi dan sinkronnya sebuah berita. Yang penting judul dengan isi berita sudah sinkron. Kalau kita potong bawahnya. Nah, lain halnya ketika kalau berita ini dibalik. Kalau dibalik, itulah yang menyebabkan sebuah informasi tidak sampai. Ya, sampai di sini paham anak-anak? Kalau tidak paham, kita akan pelajari lebih lanjut. Bagi yang paham, kita akan lanjut kepada evaluasi. Jadi saatnya kita diskusi dan berevaluasi. Ibu akhiri pemaparan pada hari ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, social distancing, dan tetap berada di rumah.